Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regency yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, pertahanannya orang-orang soleh, bab ikhlas wa ikhdharin niyah, keikhlasan dan menghadirkan niat, tujuan di dalam hati. Sekarang hadis yang nomor 7. Wa an Abi Hurairah, diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah. Nek dimaknani secara bahasa, Abi Hurairah itu bapake kucing cilik. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Banyak riwayat yang menceritakan bagaimana asal mula Abdurrahman bin Sakhar kondang dengan nama Abu Hurairah. Yang disebut Abu Hurairah semua pasti kenal. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi ketika disebut Abdurrahman bin Sakhar, boten kenal. Sama juga ketika disebut Abu Bakar, langsung sahabat terdekat Kanjeng Nabi. Padahal nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ada lagi yang menyebut nama aslinya itu Atik bin Abi Quhafah. Tapi orang terkenal tahunya itu Abu Hurairah. Abu Bakar. Ini juga begitu, Abu Hurairah. Yang pertama, beliau ini memang pecinta binatang. Jadi penggemar marga satwa itu enten sanate, yaitu sahabat Abu Hurairah itu pecinta binatang. Kebetulan sing sering digawa itu kucing. Akhirnya dipanggil dengan bapake kucing, dan yang memanggil itu Rasulullah, bukan untuk meledek atau mencela, tapi di guyonan gojlokan ini pertanda keakraban. Dan Abu Hurairah seneng sing memanggil itu Rasulullah pertama kali sebutan Abu Hurairah. Ada lagi riwayat yang lain itu ketika ngaji, jadi Abu Hurairah itu di
Kanjeng Nabi niku takon, "Apa iku Abu Hurairah? Nduk klambimu iku kok obah-obah iku apa?" "Oh, kucing Kanjeng Nabi." "Oh, bapak kucing pancen." "Oh, bapak kucing." Akhirnya semenjak saat itu orang lebih kenal dengan nama Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis itu tadi disebutno sampai 5.374 hadis. Dari sekian banyak itu disepakati oleh Bukhari Muslim itu sebanyak 300 hadis. Hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari 73 hadis. Beliau tinggal di kota Madinah, bahkan sempat menjadi gubernur Madinah sepeninggal Rasulullah. Diwafatkan juga di kota Madinah. Jadi makamnya kita pakai berikut. Cuma boten semerap sing sebelah bumi. Di sekolah terbakek. Terbakek itu ada sekitar 10.000 makam sahabat di dalam pemakaman Bakek. Bakek dulu itu tidak seluas Bakek yang sekarang. Bakek dulu itu kecil. Jenengan nanti termakamnya Bakek terus sampai ke pemakaman Utsman bin Affan yang kelihatan menyendiri. Kanan kirinya lahan kosong, yang lain padat. Tapi pas Utsman itu ijenan, kanan kirinya itu kosong. Itu memang tanah miliknya Utsman bin Affan dan dulu bukan termasuk Bakek. Niku tangerane terima. Makamnya Utsman bin Affan sampai ke belakang itu dulu bukan Bakek. Itu perluasan di era-era setelah Sayyidina Utsman, perluasan. Nah, niku sudah terdapat 10.000 makam sahabat dan Bakek. Lah nek teng Mesir niku tembah Nasak namanya. Ada daerah perjalanan menuju Luxor atau Kena, niku ada tempat namanya Bahnasak. Bahnasak itu singkatan Bahabun Nisa. Ada makam 5.000 sahabat yang gugur dalam pertempuran melawan tentara Romawi ketika merebutkan Mesir. Mesir itu sebelum dileboni sahabat itu dikuasai oleh tentara Romawi, dan itu pertempuran di Bahnasak itu sampai mewafatkan 5.000 sahabat. Itu mulai Mesir itu juga istimewa. Pun itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, wafat di usia 78 tahun, wafatnya tahun 59 Hijriah. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yang hadis ini terkenal. Jangan insyaallah sering dilihat hadis. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Nek kula ciri ambiyen apale itu enten tambahane tapi boten riwayat Imam Muslim itu. La yanzuru ila suwarikum, suwar sih, tapi ini langsung. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Enten malih sing tambahan wala ila amwalikum, tapi teng mriki boten enten. Teng mriki cuma disebutkan dua. Wala yanzuru ila qulubikum. Nek teng hadis riwayat yang lain ditambahi wa a'malikum. Riwayat itu
Innallaha satamene Gusti Allah iku layang dulu orang mirsani. Allah tidak melihat ila ajsamikum marang fisik jasad fisik kalian. Mboten kok sing dagingnya akeh, awake gempal. Allah tidak melihat yang seperti itu. Tidak melihat itu maksudnya tidak menganggapnya sebagai barometer kebaikan, ukuran keistimewaan, standar kemuliaan. Tidak dilihat dari fisik postur tubuh, dukur, pendek, tegap, melengkung. Betul. Allah tidak melihat itu. Tidak melihat itu bukan bermakna berarti Allah tidak melihat. Terus dimaknani tidak melihat seperti kita yang tidak bisa melihat, membedakan warna. Betul. Sing dimaksud tidak melihat itu tidak memandangnya sebagai ukuran standar kebaikan, kemuliaan, keutamaan. Boten. Wala ila suwarikum lan ora mirsani marang rupa wajah. Oh iki ganteng, oh iki enggak, iki bangir, irunge, iki boten. Dan Allah tak melihat yang seperti itu. Ini kulitnya bersih, yang ini kulitnya tidak bersih. Wonten itu Allah tidak melihat. Artinya itu bukan ukuran kebaikan di mata Allah. Lah terus yang nopo sesuai ini kan bab ikhlas terkait dengan kebersihan hati. Walaki yang dulu ila qulubikum, tetapi mirsani sapa Allah ila qulubikum marang pira-pira atine sira kabeh. Yang dilihat Allah, yang dipandang Allah, yang menjadi ukuran kebaikan di hadapan Allah itu adalah hati kalian. Baju, penampilan itu seringkali melenakan, menipu, tapi hati itu tidak bisa. Hati itu tidak bisa. Nah Allah itu melihat hatinya. Allah melihat hatinya. Ini bukan berarti kemudian dimaknani kalian sebagian orang yang tidak mengerti lalu ngono gak penting sholat. Sopo sing muni gak penting sholat. Sing penting atine khusyuk, atine eling nang Allah. Gaya apa jukar-jukir nek gak eling Allah. Nah iki kebetulan offset ini. Pemahaman sing offset ini. Hanya dari hadis yang seperti ini lalu melebarnya itu kebablasan. Boten. Artinya itu di Quran kan banyak yang senada dengan hadis ini. Ketika bicara tentang hewan yang dikurbankan, Allah menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak melihat dagingnya, Allah tidak melihat darahnya. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kalian, motif kalian di dalam berkurban, beribadah itu motifnya apa, tendensinya apa, niatnya nopo, akhirnya itu krono Allah atau yang lain, ikhlas nopo boten gampangan. Itu yang menjadi ukuran utama. Tapi bukan berarti terus disalahpahami. Terus nek ngono masih elek-elekan apa-apa sing penting ikhlas. Iku nggih tidak seperti itu juga maksudnya. Wong Kanjeng Nabi niku fatihu biha nafsan. Kalian itu kalau kurban itu pilih yang paling bagus, yang menurut kalian itu istimewa. Artinya menjaga kebaikan hati itu tidak
serta-merta bermakna mengabaikan penampilan dohir. Boten. Jangan salah paham. Tapi nek diomong mana yang lebih utama, memang lebih utama hati. Cuma bukan bermakna penampilan lahiriah itu diabaikan dalam Islam, tidak. Cuma prioritas itu kita bicara terkait mana yang harus kita dahulukan menata hati terlebih dahulu. Setelah hati ini sudah tertata, baru melangkah sesuai dengan kemampuan kita, dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik, karena hatinya sudah ditata. Memakai baju, membangun rumah yang bagus, memiliki kendaraan yang istimewa, itu tidak dilarang. Tetapi utamakan mendasarinya dengan niatan-niatan yang baik. Islam itu mengajarkan. Sebab nek ayu, ganteng, apik itu koyo aneh menungso gak usah diulangi, mesti seneng dhewe. Jenengan duwe anak wedok, datang 2 orang laki-laki yang melamar. Sing siji ganteng, sing siji boten. Kecondongan hatine menungso niku seneng ning pundi? Nggih, niku manusiawi. Artinya bukan monopoli Islam saja, agama mana saja, bahkan yang tidak beragama, nek dikongkon milih oma apik karo oma boten apik, ya mesti milih oma apik, pokoknya iso tuku. Ya. Tapi dasarnya itu yang didorong oleh Islam itu. Landasannya itu dengan hati yang seperti apa? Tulus, ikhlas karena Allah, atau ada niat-niat yang tidak baik di balik itu semua. Nah, itu saya ditekankan oleh Islam itu karena kalau penampilan lahiriah itu koyokane gak usah diulangi. Menungso niku wis mesti milih niku mesti milih sing bagus. Mulane terus Allah ndak melihat fisik, Allah ndak melihat bentuk, rupa, wajah. Yang dilihat Allah adalah hati. Itu maknanya orang itu sering melupakan yang tidak nampak. Nek nampak itu gak usah diulangi kok. Dalam segala hal. Nah, Islam itu mendorong yang tidak nampak itu kadang-kadang lebih penting dibandingkan yang nampak. Penyakit mau, penyakit itu nek sifatnya lahiriah. Kita itu wis buku. Kudu nembus buku giginya sakit, sudah cari obat. Kepalanya pusing, sudah cari obat. Matanya merah, cepat cari obat. Loro nopo mawon yang sifatnya badan, fisik, itu cari dokter spesialis. Tapi ketika hati duwe ati sing ujub, riya, takabur, jarang orang itu kemudian ya Allah ya koyo hati iki kok enek koyo ini boleh tokonan di hati koyo ini cek waras. Itu gini, saya siji orang yang kemudian dia gelisah, tidak tenang sampai penyakit hatinya itu betul-betul sembuh. Beda dengan penyakit lahiriah. Nah, mulanya agama itu selalu mendorong untuk lebih mengutamakan yang biasa diabaikan oleh manusia, sehingga seimbang. Hasil akhirnya itu seimbang. Terkait lahiriah tak perlu dipilih teman-teman. Atau Kanjeng Nabi ketika menyebut tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu cocok dijadikan calon istri itu kalau memenuhi 4 kriteria. Kalau ada dari salah satu 4 ini, 4-4-nya ya umpama ono tuh mesti gelem karo awake dhewe misalnya. Li arba'in, 1 li jamalina.
wali hasabina, wali malina, wali dinina, yang keempat. Karena kecantikannya, karena keturunan nasab, karena harta bendanya, karena agama, garis miring akhlak, budi pekertinya. Nah, yang didorong Kanjeng Nabi itu yang terakhir ini. Karena ini yang sering orang tidak menarik. Si menarik itu kan ayo munggah, anaknya sopo, ini mesti nomor satu nih. Wah ini gue enak itu. Jadi PNS, calon istri dia jadi PNS utawa kerja di BUMN utawa malah duwe usaha catering, wah cocok nih. Kena geser benar nih pas gak duwe duit. Niku sering manusia, niku lumrah manusiawi. Kan Nabi tidak mendorong itu. Yang didorong satu, fakfar bidatin alibatiyaka. Pilih, utamakan yang agamanya, yang punya akhlakul karimah. Agama itu ya akhlakul karimah itu. Bukan agama itu terus pinter pidato, pinter ceramah. Agama itu ya akhlakul karimah. Bisa mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu tidak hanya sekedar diucapkan dengan kata-kata, tapi ilmu itu diterapkan. Itu agama. Diungkapkan dengan kata-kata kayak enten itu hanya fungsi tugas saja. Ini bukan ukuran keutamaan, ini bukan ukuran keistimewaan. Ini pun salah paham jenengan. Kok dikira nek wis iso ceramah, iso pidato, iso mulang, terkenal dhewe dadak awake itu ngerasa hebat, ngerasa istimewa. Nah, itu bukan ukuran. Karena itu termasuk lahiriah. Nih, ucapan ini termasuk lahiriah sebab terdengar oleh telinga. Nek hati itu enggak bisa dilihat mata, enggak bisa didengar telinga, enggak bisa diraba dengan indera perasa jari tangan dia boten saged. Menyampaikan ilmu dengan kata-kata itu hanya tugas. Nek boten tugas gak perlu dia ngomong terus. Tapi yang perlu itu dipraktekkan, diamalkan. Itu perlu diomong boten perlu. Tugas perlu diomong itu oleh tugas. Pun itu Islam mendorong sesuatu yang biasanya diabaikan oleh manusia sehingga nanti hasilnya itu seimbang. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis sahih Imam Muslim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais, diriwayatkan saking Abi Musa al-Asy'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais. Jadi orang Arab itu punya nama itu tiga. Satu nama aslinya ismun. Yang kedua, niku nama yang diawali dengan abu atau ummu. Niku jenenge kunyah. Kunyah. Abu Hurairah, Abu Musa. Ya, Nek Umar niku nama kunyahnya Abu Hafs. Kalau Sayyidina Ali niku Abu Hurairah. Abu Bakar, Abdullah niku Abu Bakar. Orang Arab itu biasanya punya tiga nama itu. Nama aslinya ismun, asmo, nama kunyah yang diawali abu atau ummu. Nggih kaya mriki ngoten, bapake Tole, bapake Agus, bapake Budi, bapake Paijo, ngoten-ngoten itu. Ten pundi biasanya disebutno anake, bapake Heru, bapake ngoten itu. Anake biasanya, anake sing garep. Anak yang pertama itu dikasih nisbat bapake. Nek wedok nggih, bapak Elia, bapak Ita, dan ibu berarti kaya ten mriki. Itu kan maksudnya sopan santun. Nggih, menyebut seperti itu maksudnya itu sopan santun. Nyebutno jeneng niku kaya kurang sopan tenan. Tapi nek nyebutno ibuke, nah ibuke sinten niku
dianggap lebih sopan daripada menyebut nama. Sami kali dengan nyebut titel Pak RT. Menyebut nama itu kurang dianggap memuliakan. Tapi kalau Pak Lurah, dan itu dianggap lebih memuliakan. Ini soal etika. Nama ini muncul karena terkait etika. Abu Hurairah, Umi Kulsum, Umi Salamah, itu Abu Umun itu bukan nama asli, itu nama kunyah. Ada lagi lakop. Lakop itu julukan. Abu Bakar itu julukannya As-Siddiq, Umar itu julukannya Al-Faruq, Utsman itu julukannya Dzun Nurain, Ali itu julukannya Haidar. Haidar. Dan itu julukan-julukan, istilahnya lakop. Di sini nama aslinya Abdullah, putranya Qais. Nama kunyahnya Abu Musa. Bapak Musa berarti dua anak jenenge Musa. Kadang-kadang disebut anak kaya Abu Hurairah itu anaknya. Sayyidina Ali Abu Turab juga bukan anaknya, bukan dua anak jenenge Turab. Turab niku debu, bapaknya debu. Polahe waktu itu Sayyidina Ali digoleki Kanjeng Nabi. Do omahe Fatimah boten enten, do Ali nang ndi? Irangan bah niku wau kalih kula rada yo napa wonten rumah tangga biasa, suami istri kadang ono gesekan. Fatimah kali Sayyidina Ali. Nggih. Niku wau kalih kula wonten napa niku terus medal goleki kalih Kanjeng Nabi ternyata di masjid. Masjid itu terus turun lemah. Masjidnya zaman Kanjeng Nabi zaman itu belum dereng keramikan, dereng plesteran, dereng semen. Masih pasir, masih tanah. Sayyidina Ali ngelombrok ten mriku. Tubuhnya, bajunya penuh dengan debu, dipanggil karo Kanjeng Nabi. "Kum ya Abu Turab, ayo tani Abu Turab, bapaknya debu." Nah, niku akhirnya punya kunyah Abu Turab. Kaya Abu Hurairah, bapaknya kucing, bapaknya debu. Nah, niku kunyah jenenge. Abu Musa Al-Asy'ari ini asalnya toko Yaman. Asy'ari itu kabilah besar di Yaman. Sa'ron itu rambut. Memang rata-rata kabilah Asy'ari itu orangnya itu punya bulu-bulu yang banyak di tubuhnya, di tangannya itu bulu-bulu dari kuat. Akhirnya kabilah itu dikenal dengan Al-Asy'ari. Tapi nek teng mriki Asy'ari ya akhirnya dadi jenenge wong. Jadi Haji Hasyim Asy'ari karena mengambil nama besarnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu akhirnya Haji Asy'ari. Nah ini bukan oleh awake penutup penuh bulu, boten ya saja afaul itu bahasa. Mengambil nama dari orang-orang istimewa supaya anak ini oleh Allah dijadikan anak yang juga istimewa. Kita mengambil nama dari orang-orang istimewa itu kan maksudnya maksudnya itu kan ada menyisipkan doa di balik nama itu. Muga-muga koyo Imam Abu Musa Al-Asy'ari utawa koyo Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itu salah satu cucunya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu. Ngendika sapa Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Asalnya teko Yaman, krungu nduk Mekah niku ana nabi. Piyambake langsung boleh ketemu Kanjeng Nabi langsung iman. Jadi iman ini mboten nduk Madinah, nduk Mekah. Karena Mekah itu kondisinya belum kondusif, kali Kanjeng Nabi kemudian disuruh ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Bareng kali Ja'far bin Abi Thalib, bareng kali Utsman bin Affan sak istrine itu ketika ke Habasyah. Baru balik itu nang Madinah tahun kelima Hijriah. Ketika perang Khaibar, selesainya perang Khaibar. Baru masuk ke Madinah dari perjalanannya mengasingkan diri, menyelamatkan keimanan
wafatnya di kota Mekah. Di riwayat yang lain wafatnya di Kufah, Irak. Wallahu a'lam tentu. Pun qala dika sapa Abu Musa suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Suatu ketika Rasulullah itu ditanya amir rajuli saking seseorang yuqatilu kang perang sapa rajul jihad, panggilan agama untuk mempertahankan keimanan, mempertahankan keislaman, mempertahankan kehormatan, itu bagian dari berjuang di jalan Allah. Kanjeng Nabi itu selama hidupnya ikut terlibat di dalam peperangan itu, langsung ikut terjun gitu. Itu sebagian ulama mengatakan 27 kali, sebagian ulama mengatakan 29 kali. Tapi jangan dikira perangnya itu karena Rasulullah gemar berperang, senang pembunuhan, betul. Karena itu dalam keadaan terpaksa, mau nggak mau harus dihadapi. Pasukan juga mau masuk ke kota Madinah. Mulanya mayoritas peperangan itu di sekitar Madinah. Perang Badar, perang Uhud itu menunjukkan bahwa Madinah diserang. Yang kedua memang perintah Allah. Bagaimana lagi kalau Allah sudah memerintahkan? Selesai perang Ahzab atau sering dikenal dengan perang Arif itu perang Khandaq. Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengepung orang-orang Yahudi Bani Quraidah karena mereka itu ikut terlibat mengingkari perjanjian Piagam Madinah, bersatu dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah itu nek cara teng mriki Indonesia itu Pancasila. Jadi Madinah menjadi negeri bersama yang ditinggali oleh umat Islam, paganisme yang masih menyembah berhala dan orang ahli kitab. Itu di Madinah Kanjeng Nabi mengikat mereka dalam Piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Lah, Bani Quraidah orang Yahudi ini berkhianat, ikut terlibat dalam peperangan Ahzab, gabung kali tentara Quraisy, kali kabilah-kabilah yang lain ingin menghancurkan Islam yang di Madinah. Oleh Allah, ojo leren, mari istirahat 15 hari, kumpulkan pasukan kepung Bani Quraidah. Diperintahkan oleh Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi bagaimana nanti mau nggak mau itu peperangan di dalam Madinah, sesama penduduk Madinah dikepung Pak selawe dino orang Yahudi. Akhirnya Yahudi menyerah, lalu mereka meninggalkan Madinah. Setelah itu Madinah menjadi kota suci, tidak ada lagi orang Yahudi di dalam kota Madinah. Kota Mekah itu tahun ke-8 Hijriah menjadi kota suci, tidak ada lagi orang kafir di kota Mekah. Itu diperintah Allah, bukan keinginan Kanjeng Nabi. Keinginan Kanjeng Nabi kalau faktanya itu memang majmuk, beragam, ya disatukan dalam keberagaman, dalam perbedaan. Nah, di Indonesia itu soal Bhinneka Tunggal Ika, alhamdulillah, soal Pancasila itu istimewa. Itu koyok Piagam Madinah Kanjeng Nabi. Jadi tidak bertentangan sekali. Kanjeng Nabi perang mulai kendel ana wong ane raja yuqatilu saja, perang mulai keberanian, kemudian perang karena harga diri, kemudian perang karena riya supaya disebut sebagai jawara, sebagai pembela, sebagai orang hebat, misalnya macam-macam motif riya kuno. Ayu dari kafir sabilillah utawi endi di antara sing kula sebutna niku perang yang fisabilillah. Sing takon iki Abu Musa iki sing takon mboten Abu Musa Al-Asy'ari iki cerita ada salah satu orang yang bertanya seperti itu. Mungkin dia melihat teman-temannya itu motifnya itu kok ngono nek cerita-cerita itu. Iku sing termasuk perang fisabilillah. Sabilillah itu berarti ikhlas karena Allah.
Itu yang mana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dijawab salah siji dari tiga yang disebutkan tadi. Kanjeng Nabi memberi jawaban sendiri yang sesuai. Man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Man utawi sapa wong iku qatala perang sapa man. Li takuna supaya ana apa kalimatullah agamane Allah. Kadang disebut kalimatullah utawa la ilaha illallah. Hiyal ulya yaiku kalimat sing mulya luhur fa huwa fi sabilillah. Yaiku fi sabilillah. Kula terus ngomong, Kanjeng Nabi 29 kali pertempuran itu tidak ada satupun orang kafir yang terbunuh di tangan beliau kecuali satu, Umayyah bin Khalaf. Satu orang perang ping 29 itu cuma pernah mateni wong siji. Ini pun karena ucapannya sendiri. Jadi Kanjeng Nabi ini pun naik perang, bukan berarti bersembunyi. Kalau mateni wong berarti bersembunyi di belakang kota. Di barisan terdepan dilindungi para sahabat juga, tapi beliau itu selalu berusaha melumpuhkan musuh. Pedangnya dicotek keluar terus diancam menyerang, cekel, ditawan. Pedangnya dilumburno senjatanya dijatuh. Itu taktiknya Kanjeng Nabi nek perang. Kenapa? Karena wong niku nek dipateni Nabi utawa mateni Nabi mesti mlebu neraka. Siapa yang membunuh Nabi atau siapa yang mati di tangan seorang Nabi mesti neraka. Saelek-eleke wong mateni Nabi, yo saelek-eleke wong sampai mati di tangan seorang Nabi. Lah Kanjeng Nabi itu semangatnya itu sebanyak mungkin manusia itu masuk surga. Semangatnya Kanjeng Nabi itu mboten mateni wong cek mlebu neraka mboten. Semangatnya Kanjeng Nabi itu sebanyak mungkin manusia itu masuk surga. Mulane jaluk terus nang Gusti Allah sampai niku. Napa niku nang kuat Tuhan niku wala saufa yu'tika rabbuka fatal. Jaluk terus Kanjeng Nabi akhirnya kalau Gusti Allah, ya apa sing mbok jaluk terus itu bakal diparingno sing sira iku bakal ridho. Apa yang selalu kamu minta itu akan diberikan suatu ketika dan kamu akan ridho dengan pemberian itu. Terus Sayyidina Ali gak ono sing garai Kanjeng Nabi ridho kecuali kabeh umat iki mlebu swarga. Iku sing dadekno Kanjeng Nabi ridho iku nek seluruh umatnya itu masuk surga dan itu dituruti kali Gusti Allah. Mulane jenengan nanti mireng dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umatku mlebu swarga kecuali sing gak gelem. Nek gak gelem ya monggo gak gelem. Utawa dawuh Kanjeng Nabi, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa sing pernah ngucap ini la ilaha illallah, ulama terus nambahi dengan ketulusan hati. Itu ulama. Dengan ketulusan hati itu ulama. Tapi Kanjeng Nabi dawuh mangkola, siapa yang berkata, mengucapkan. Ulama terus nambahi dengan kebersihan hati, dengan kesungguhan. Dakhalal jannah. Terus saya kan sahabat Abu Dzar mengkonsisten. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah. Meskipun pernah zina, meskipun pernah mencuri, iya wa in zana wa in sarqa. Oh niku kurang hebat nopo umat Kanjeng Nabi. Iku penjalure Kanjeng Nabi siang malam kepada Allah itu. Lah, yang perang di jalan Allah itu adalah yang niatnya itu adalah untuk mengangkat, meninggikan kemuliaan agama Allah, bukan karena cek diarani kendel, bukan karena harga diri. Aku dilokno gojek, aku dilokno pengecut. Udah. Dan itu dia terlecut perang itu bukan karena membela, meninggikan kalimat Allah, tapi karena tidak mau kalau disebut pengecut, tidak mau disebut sebagai orang yang tidak berani, atau karena riak, karena motif harta dan lain-lain. Nah, itu kan. Jadi jangan salah sangka atau salah kesimpulan. Nek berhubung Kanjeng Nabi perang-perang itu terus dituduhkan Kanjeng Nabi itu
seneng perang, terus wong Islam itu akhirnya perang ramai seneng boten. Tetap damai itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Sehingga Kanjeng Nabi itu setiap kali ada tawaran damai selalu diterima, tidak pernah ditolak. Termasuk perjanjian Hudaybiyah. Walaupun isinya itu sangat merugikan umat Islam, tapi gak perang itu harus keuntungan. Gak perang itu harus keuntungan. Walaupun isinya itu wong Madinah. Ini pun ada nomor embun. Orang Mekah kalau ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Itu kan saya dhewe gawe gawe apa isi perjanjian itu wong kafir Quraisy. Umar berontak kan waktu itu. Islam ini lah benar saya katakan Nabi. Islam ini kan agama sih. Terus sekali kan Nabi meneng Umar. Aku ini nabi, aku ini rasul. Sing tak lakoni iki petunjuke Allah. Aku ngerti sing mbok pikirno cara Surabaya. Sing mbok pikirno itu aku ngerti. Umar itu kadang-kadang menyebutkan beleng. Kanjeng Nabi nggih sekali-sekali itu tegas wonten niku kalimat. Aja diterus Umar. Aku iki rasul. Nggih. Sing tak lakoni iki bimbingane Allah. Tapi kadang-kadang dituruti Umar. Nggih. Dan dari wahyu banyak. Wahyu itu turun didahului kendele Umar ini menangkan Nabi. Tapi terus cocok. Cocok. Umar itu pada pemimpin yang visioner. Sifatnya itu jauh ke depan Umar. Mulai kemajuan terbesar itu Khalifah papat itu zaman Umar bin Khattab ini. Kemajuan paling besar itu zaman Umar bin Khattab. Termasuk ada kalender Hijriah itu di zaman Umar. Sehingga di Umar. Dan banyak jasa-jasanya Umar. Itu poin penting dari hadis ini adalah niatnya itu karena Allah. Dalam peperangan pun itu karena Allah. Dan itu sahabat paham tadi. Mulanya jenengan tahu cerita Sayyidina Ali dalam salah satu pertempuran, kemudian musuh itu sudah terdesak, pedangnya Sayyidina Ali itu sudah mau ditancapkan ke badan ke dadanya musuh. Dadak musuhnya ini boleh hadiah. Aku gak buruk yo mati. Daripada mati gak oleh-oleh, gak oleh hadi, boleh hadiah. Diidoni wajahnya Sayyidina Ali. Kan lumayan mati tapi pernah diidoni kan puas nonton. Diidoni. Sayyidina Ali marah. Jenenge kok diidoni ya kok. Marah. Tapi justru marah itu malah tidak menghilangkan akal dan ilmunya. Ini hebatnya sahabat. Marah itu kita tak pateni dalam situasi hati marah. Berarti aku gak krono Allah mateni ini, tapi krono marah. Akhirnya malah dilepas oleh Sayyidina Ali. Wis, mul, kan lari. Heran wong iki. Itu dia kok malah gak dipateni. Wayahe ya tambah bres-bres ngoten tambah. Kok malah disuruh lari. Dia tanda-tanda besar. Sampai suatu ketika dia itu bertemu lagi dengan Sayyidina Ali dalam situasi damai. Akon sampai cilik dulu. Pilih sampai bensin dunia aku pas perang kan. Mungkin nopo piye kok jenengan boten mateni kula. Ya aku nek mateni sampeyan itu gak krana Allah, krana emosi. Niku hebat nek sak mangke ngoten malah orang itu supaya membela agamanya itu dengan cara disulut lewat emosi. Allahu Akbar, itu niatnya menyulut emosi. Padahal yang diserang itu wong Islam, yang diserang itu tempat-tempat toko-toko dilempar, dibakar, uang dipentungi. Padahal ini kalimatnya Allah hanya untuk membakar emosi, lalu hasilnya itu merusak. Nah itu pun kita ini bahkan koyok-koyok sahabat dia iso jernih. Sayyidina Ali iso koyok wonten iki. Itu karena didikannya Rasulullah SAW. Langsung wong iki mlebu Islam. Wong iki langsung mlebu Islam. Koyok masyaallah.
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masuk Islam. Nah, itu. Ikhlas itu seperti tidak hilang meskipun di saat diri kita itu tidak stabil. Ya, satu hadis yang ke-9, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Maulana